Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya pagi ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Saya sarankan tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak dan pakai masker. Dan diupayakan jika ada kesempatan yang belum vaksin untuk vaksin dan melengkapi atau menyempurnakan dengan vaksin kedua kalau sudah vaksin ke satu. Para mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang satu materi penting dalam presentasi, yaitu teknik presentasi yang menarik dan memikat dalam seminar IT. Karena Anda akan melakukan seminar dan presentasi ya dalam tugas akhir, baik penulisan ilmiah, kuliah kerja praktek atau skripsi, maka saya memberikan beberapa saran. Ini hanya beberapa saran atau hal-hal yang bisa Anda lakukan supaya pada saat Anda presentasi Anda tidak dianggap gagal atau dianggap tidak menguasai karena kurang dalam membuat bahan-bahan untuk seminar, bahan-bahan untuk dipresentasikan dalam seminar bidang Anda, yaitu bidang IT. Nah, beberapa hal ini akan saya berikan salah satu di antara tips atau cara. Saya kira Anda juga sebetulnya punya cara, dan 5-6 video yang saya lihat dari Anda sudah cukup baik memberikan wawasan atau knowledge tentang review jurnal yang Anda lakukan. Hanya saja seperti yang saya sarankan pada pertemuan yang lalu, bahwa Anda baru sekedar mentransformasikan, ya, menyampaikan knowledge-nya, ya, belum memberikan atau belum menjadikan knowledge yang Anda tampilkan itu menarik minat bagi audiens, ya, bagi pendengar, apakah itu para penguji yang sudah bergelar profesor, doktor atau master, atau mereka yang sekedar hanya menonton atau mengikuti kuliah presentasi Anda pada saat Anda mempresentasikan tugas akhir, baik penulisan ilmiah, KKP atau skripsi. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit saja, ya, hal-hal yang saya anggap perlu dan penting untuk Anda mampu mempresentasikan dengan menarik dan tentunya memikat dalam presentasi itu. Yang pertama, Anda perlu menampilkan gambar. Ya, jadi gambar ini itu bisa mewakili banyak cerita atau banyak hal dari apa yang ingin Anda sampaikan. Misalnya saya presentasi tentang perancangan pembuatan renstra, ya, di sebuah kota, ya. Saya menampilkan kerangka berpikirnya. Ya, saya hanya menampilkan kerangka berpikirnya dalam bentuk gambar. Jadi bukan bentuk narasi, ya, seperti yang sebagian teman-teman mungkin sudah membuat. Kalau narasi itu bacaannya jadi tidak begitu menarik gitu, atau kalimat dan kata-kata yang dipandu juga bersifat aktif, bukan bersikap penegasan atau bersifat informatif, ya, yang lugas. Nah, kalau gambar ini bisa mewakili banyak hal, ya. Di situ saya menampilkan misalnya input itu berasal dari masukan-masukan program, kemudian outputnya itu adalah produk yang dihasilkan, outcome-nya adalah manfaatnya itu adalah apa yang mereka rasakan, ya, dan seterusnya itu dalam bentuk gambar, ya, kerangka berpikir yang saya buat. Nah, ini menjadi pertanyaan yang mewakili ketika mereka mau bertanya apalagi gitu. Karena beberapa hari sebelumnya saya banyak ditanya apa langkah-langkahnya, apa stepnya, bagaimana kerangkanya, bagaimana tahapan-tahapannya, kemudian metodenya apa yang digunakan dan lain sebagainya. Saya berpikir kalau saya jawab semuanya mungkin seperti bisa, ya, mewakili, tapi terlalu rumit, ya, untuk menjelaskannya. Akhirnya saya definisikan, ya, dalam metode penulisan ilmiah itu ada namanya kerangka berpikir. Nah, kita buat tahapannya, stepnya. Ini 1, 2, 3, saya bikin 3 atau 4 kolom waktu itu, ya.
adanya aspirasi, adanya masukan, adanya penyampaian orang ya dalam atau masyarakat ya dalam pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya. Jadi kita buatkan kerangka berpikirnya dalam metode namanya metode the boxes ya sistem kotak-kotak yang kita definisikan. Nah, itu jadi tampilan gambar itu adalah untuk mewakili penjelasan-penjelasan yang diharapkan bisa mewakili kebutuhan mereka untuk mendapatkan informasi. Misalnya kalau Anda membuat satu alat Arduino, ya Anda tampilkan alatnya, tampilkan kerangkanya, kerangka kerjanya. Ya misalnya alat itu terdiri dari power supply, kemudian ada microcontrollernya atau microprosesornya, kemudian di microprosesor itu Anda bisa menceritakan bagaimana inputnya masuk, ya inputnya masuk misalnya berupa sensor, kemudian dari sensor itu membaca, kemudian diolah oleh CPU-nya atau oleh microprosesornya, kemudian menghasilkan output, dan output itu bentuknya adalah voice misalnya dan lain sebagainya. Jadi itu menggambarkan ya, nggak perlu Anda buat narasi cerita yang panjang ya, kalau pakai kata-kata itu kan sangat panjang sekali. Tapi kalau Anda buatkan dalam bentuk gambar itu lebih mudah, lebih bisa dimengerti. Ya, orang tidak terlalu banyak bertanya. Dan Anda juga menjelaskannya cukup ringkas gitu. Itu yang diharapkan ya. Anda mengerti dan juga mengetahui bagaimana bisa dibuat. Nah, yang kedua, teknik presentasi yang memikat dan juga menarik adalah menampilkan kutipan. Ya. Kutipan itu apa misalnya? Ya, kalau misalnya ada kutipan presiden misalnya. Kalau saya kemarin membuat membuat perancangan Renstra ya kota, itu saya kutip dari peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri PPN nomor 5 tahun 2019. Jadi dari awal sudah saya kasih kutipan itu gitu. Jadi saya buat dalam judulnya itu perancangan rencana strategis kota ya. Saya sebutkan nanti kota Depok. Ya, berdasarkan peraturan Menteri Pembangunan Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 5 tahun 2019. Sudah, begitu saya presentasi di awal, dia nggak bertanya ya. Saya mungkin sekitar 7 sampai 10 menit presentasi, apa komentarnya ketika saya sampaikan. Saya kira kalau urusan peraturan-peraturan, konsideran dan lain sebagainya, Bapak lebih tahu ya, lebih paham lah, karena cara penulisan ilmiah itu sudah ada dasar-dasar, dan saya lihat sudah banyak mewakili ya, peraturan menteri, kemudian peraturan gubernur, kemudian SK gubernur, kemudian peraturan daerah dan lain sebagainya. Nah, jadi saya mendapatkan poinnya ketika saya menyebutkan kutipan yang memang landasannya kokoh gitu. Jadi saya sebutkan, saya ambilkan tahapan-tahapan dalam peraturan Menteri nomor 5 tahun 2019 itu adalah dari pasal 6 ya. Dari pasal 6 menyebutkan bahwa tahapan itu ada 4 dalam pembuatan perancangan strategis. Yang pertama adalah kajian Renstra secara teknokratik ya. Yang kedua adalah perancangan penyusunan ya Renstra itu sendiri. Yang ketiga adalah evaluasi atau perancangan penyesuaian rencana strategis kota. Kemudian yang keempat adalah penetapan. Jadi saya buatkan itu. Pertama kajian dulu ya, perancangan teknokratik. Yang kedua perancangan Renstra-nya ya, yang ketiga penyesuaian, yang keempat adalah penetapan. Jadi ini adalah dasar-dasar yang kalau kita menyebutkannya itu akan kokoh. Misalnya Anda menceritakan, saya mengutip dari sebuah jurnal yang terbit tahun jurnal, sebutkan misalnya jurnal Sebatik tahun 2020 ya, tentang multimedia. Nah, dari salah satu jurnal itu ya, metode yang digunakan adalah MDLC misalnya, yaitu konsep desain, kemudian konsep desain collecting material, kemudian implementasi
kemudian testing dan distributing. Nah, itu bisa di awal Anda menyebutkan dengan menyebutkan nomor jurnalnya, kemudian nama jurnalnya, Anda menyebutkan nama penulisnya, itu sudah sangat kokoh. Apalagi Anda bisa menyebutkan 2 misalnya atau 3 dari kutipan jurnal yang terbaru. Nah, itu yang menjadikan orang ketika mendengarkan presentasi Anda, dia sudah closing ya, sudah merasa wah berarti Anda ini sudah benar ya. Anda bisa mengambil kutipan dari orang yang sudah pernah menulis tema Anda, kemudian Anda menjadikannya itu sebagai rujukan. Nah, itu adalah di antara hal-hal yang membuat audiens atau orang yang mendengarkan, apalagi para guru besar atau profesor atau doktor dan master, dia merasa bahwa Anda sudah perform, Anda sudah on the right track dalam riset gitu. Karena patokannya sudah sama, yaitu harus ada rujukan yang pertama, yang kedua kutipannya apa yang terdapat di situ. Nah, cilakanya kalau Anda mengutip dengan cara yang salah, sementara mereka mengerti, karena mereka juga seorang doktor atau master atau profesor yang kajiannya juga sama dengan Anda, ya, dan dia menganggap itu salah, Anda pasti dikejar. Nah, disitulah Anda nggak boleh sembarangan mengutip dan mengambil jurnal yang Anda anggap itu bagus gitu. Kemudian yang ketiga adalah membuat clustering penjelasan ya dalam 3-3 gitu. Ya, maksudnya adalah jadi dalam presentasi itu ya teorinya adalah membuat sistem clustering dengan 3-3. Yaitu misalnya saya mengambil 3 kutipan. Yang pertama berdasarkan MacLeod ya, yang kedua berdasarkan Pak Nur dalam buku metode penelitian. Yang ketiga adalah misalnya dalam buku Bill Gates ya tentang Microsoft ya, dan seterusnya. Nah, itu 3. Kemudian nanti Anda menjelaskan lagi latar belakangnya. Kenapa saya buat ini? Latar belakangnya itu adalah yang pertama karena banyak masalah ya. Kalau saya misalnya waktu bikin perancangan Renstra itu, pertama banyak masalah. Kita seringkali tidak sesuai prosedur ya membuat kegiatan atau program di Depok itu. Yang kedua dokumentasinya kurang karena kita nggak punya SOP-nya. Nah, yang ketiga kita juga tidak punya Renstra. Akhirnya kita membuat program acak-acakan ya sesuai dengan keinginan kita saja. Program dari bidang atau subbidang, subbak dan lain sebagainya. Nah, itu 3-3-3. Kita selalu menjelaskan ya. Itu teori yang umum ya digunakan. Artinya walaupun mungkin setiap orang bisa menjelaskan sampai 4, 5, 6 bahkan 10. Tapi dalam presentasi yang sederhana ya, simple, singkat, itu konsepnya adalah 3-3-3. Anda jelaskan ya 3 hal. Solusinya 3 hal juga ya. Metodenya 3 hal dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya jelaskan dan berbagi ya, saya kira Anda punya banyak teori atau punya banyak cara dan tips bagaimana membuat presentasi Anda itu lebih menarik adalah jangan campur ya semua dalam satu slide. Ya, tadi misalnya latar belakang ya di situ, metode penelitian ya di situ, kemudian kutipan juga di situ dan sebagainya. Sehingga tulisannya jadi kecil-kecil, ya kan? Itu hal yang tidak menarik, ya. Nah, konsepnya tadi 3-3. Misalnya latar belakang satu slide, kemudian metodenya satu slide, kemudian solusi atau kesimpulannya satu slide. Itu bisa menjadi hal yang menarik, hal yang mungkin dianggap Anda ini sangat mengerti karena Anda mampu membuatnya dengan cara yang simply dalam tulisan-tulisan yang kelihatannya berat, kajiannya berat ya, karena metode Anda atau karena konten yang Anda ingin tampil adalah masalah IT ya, tapi Anda bisa menyajikannya dengan bentuk sederhana, rileks dan juga tampilan-tampilan gambar yang sangat memikat sekali. Saya kira ini menjadi salah satu panduan ya. Sekali lagi saya yakin Anda lebih banyak punya cara dalam membuat teknik-teknik dalam presentasi, dan saya yakin Anda juga memiliki banyak tips ya untuk menentukan bagaimana presentasi itu bisa didengarkan dan dibaca orang dengan lebih menarik lagi dan lebih berbobot. Saya kira saya hanya ini berbagi tips dengan Anda ya. Sekali lagi saya mengoreksi beberapa presentasi yang sudah Anda lakukan dan Anda upload di media sosial. Yang pertama, kurangi
ya slide itu berbentuk naratif, ya. Misalnya kalimat penelitian yang saya lakukan ini adalah dalam rangka bla 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 bla. Nah, bukan begitu. Penelitian yang saya lakukan ini adalah penelitian yang saya lakukan ini tentang misalnya ya perancangan rencana strategis Kota Depok misalnya. Ya kan, kemudian metode yang saya gunakan adalah menggunakan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2019 gitu. Tahapan-tahapan yang saya lakukan adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi ini di antara beberapa yang saya bisa berbagi kepada Anda sekalian, dan kita bisa melakukannya ya dengan cara yang berbeda. Sekali lagi saya koreksi dari apa yang sudah Anda buat presentasi sebelumnya, dan kurangi ya sikap merunduk ya karena membaca ya. Sebaiknya memang sudah disiapkan misalnya di depan sini ya, nih misalnya gini. Anda tampilkan di sini, jadi Anda sambil menghadap kamera sambil Anda membaca ya, atau kalau Anda langsung bersifat offline ya, luring, Anda pegang catatannya, Anda boleh begini gitu. Jadi tetap berkomunikasi, dan ini tidak tidak dipersalahkan. Jadi boleh Anda presentasi dengan membawa catatan untuk kemudian Anda menjelaskan. Demikian saya kira, dan selamat pagi, selamat sehat semuanya, salam sejahtera, dan mudah-mudahan Anda selalu beraktivitas dengan baik, terus membaca jurnal, menambah pengetahuan dan menambah wawasan. Saya sudah share kegiatan webinar internasional conference di Maratua. Ya, saya harap Anda ikut, ya bisa melihat di sana banyak segudang ilmu ya yang bisa Anda dapatkan. Saya kira ini menjadi satu hal yang baik sekali ya untuk kita mendapatkan wawasan dan pengetahuan. Mungkin juga ada sesuai dengan bidang Anda karena besok adalah konferensi multi disiplin, tapi kita bisa mendapatkan pengetahuan dari berbagai sumber. Demikian saya akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat semua. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.